siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi kegiatan yang berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah sembari membaca doa di dalam hati. Membaca Al-Fatihah mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan cross-check kehadiran kita seluruhnya terlebih dahulu. Bagi yang hadir silahkan mengangkat tangan dan menjawab hadir. Dan bagi yang tidak hadir, teman yang tidak hadir, jika ada keterangan silahkan berikan keterangan, dan jika tidak ada berarti absen. Baik, yang pertama Alimatun Najwa, Aliani Syakira, Amanda Siti Lukitasari, Dinda Oktaviana, Dinda Siti Aisyah, Zakia, Hafizah Cahyani, Fasifatul Nikmah, Muhajirah. Sakit. Sakit apa ya? Sakit perut, Kak. Sakit perut. Sakit mah atau asam lambung atau sakit Masuk angin, Kak. sekarang di asrama atau pulang kampung? Asrama. Baik, selanjutnya Mutiara Fadilah, Nailah Salsabila, Hadir, Kak. Nazwa Zalia. Izin pergi, Kak. Pergi kemana? Pergi ke Padang, Kak. Padang. Kenapa tidak ada keterangan ada acara apa di Padang? Acara lomba PBB, Pak. Jadi penonton. Acara resmi perwakilan sekolah. Tidak, Pak. Jadi penonton, Pak. Sebagai perwakilan sekolah atau acara mandiri di luar sekolah? Perwakilan sekolah, Pak. Jadi tukang penonton, Kak. Jadi penonton. Ya, Kak. Kalau jadi penonton ini seharusnya tidak dapat izin. Absen, Kak. Jadi untuk sementara keterangan absen dulu. Oke, Kak. Lanjut Nurul Mardia, Otia Marcela, Rosmaniar Putri Musu, Lukayah Fairi, Lydia Armelia, Winda Saputri, Zahra Ania, Zulaika. Pada hari ini satu orang sakit dan satu orang pergi ke Padang. Baik. Baiklah, seluruhnya materi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran tentang kodo dan kodar, atau beriman kepada kodo dan kodar. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, ada yang mengetahui apa itu kodo dan kodar? Kurang tahu, Kak. Ada yang tahu atau pernah dengar sebelumnya istilah kodo dan kodar atau Benar, Kak. di kelas-kelas sebelumnya? Benar, Kak. Coba siapa yang tahu, siapa bisa menjelaskan? Ya, coba Mutiara. Sifat Allah yang telah terjadi atau terlaksanakan. Qadar adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak awal. Yang lain, versi lain ada yang tahu? Nah, seluruhnya sama? Baik. Secara umum atau secara garis besar apa yang disampaikan oleh teman kita tadi itu sudah benar.
tapi ada perincian yang lebih jelas. Jadi yang pertama yaitu Kakak. kodo adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ada yang tahu apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana seluruh alam semesta itu belum diciptakan, tetapi sudah berada di dalam ilmu atau pengetahuan Allah. Jadi kodo itu adalah apa yang telah ditetapkan Allah semenjak dunia ini belum ada sampai nanti dunia ini berakhir di hari kiamat. Itu adalah kodo. Sedangkan kodar itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau takaran. Dalam artian kodar itu adalah perwujudan atau realisasi dari ketetapan yang telah ditetapkan sejak zaman azali tadi. Secara mudahnya kodar itu adalah perwujudan atau realisasi dari kodo. Di kodo itu ada sejak zaman azali, ditetapkan Allah sejak zaman azali, tapi belum terjadi. Ketika kodo itu diwujudkan oleh Allah sehingga terjadi, maka ketika terjadi itulah yang dinamakan dengan kodar. Nah, sampai sini bisa memahami apa itu kodo dan kodar? Selanjutnya yaitu dalil tentang kodo dan kodar. Salah satu dalil kodo dan kodar itu adalah terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apapun sesuatu yang dikehendaki Allah itu akan terjadi ketika Allah berkehendak, cukup dengan kalimat kun. Nah, adapun perbedaan antara kodo dan kodar secara signifikan itu dapat kita lihat tadi melalui pengertian. Kita lihat dari segi zaman, maka kodo itu terjadi di zaman azali. Sedangkan kodar itu terjadi di zaman sekarang. Atau di saat kodo itu terjadi, maka disitulah dinamakan dengan kodar. Baik hal itu adalah hal baik maupun hal buruk, maka itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus meyakini, mengimani apapun yang kita alami saat ini dan apapun yang kita rasakan di masa yang akan datang, itu seluruhnya tidak terlepas dari ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan kepada Rosmaniar. Apa hikmah kodo dan kodar? Hikmah kodo dan kodar. Nah, jadi kodo dan kodar, hikmah kita beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama adalah itu akan meningkatkan keimanan
bagaimana qada dan qadar itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan kita merasa bangga, takjub bahwa kita memiliki Tuhan yang telah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia alam semesta ini sampai di hari kiamat nanti. Kemudian dengan qada dan qadar kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari campur tangan Allah. Sehingga dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan takut berbuat maksiat, kita akan takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Masih ada yang ingin bertanya selanjutnya? Silakan bagi yang memiliki pertanyaan. Ya, dipersilakan kepada Dinda. Apakah kehilangan termasuk qada dan qadar? Apakah kehilangan termasuk qada dan qadar? Baik. Jadi yang perlu kita pahami, apapun, sekecil apapun itu seluruhnya adalah qada dan qadar dari Allah. Baik itu hal baik maupun hal buruk, termasuk juga ketika kita kehilangan atau bahkan mendapatkan musibah, itu juga termasuk bagian dari qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi qada dan qadar apabila yang terjadi kepada kita adalah hal yang buruk. Ada yang tahu? Bersyukur. Ketika qada dan qadar Allah yang menimpa kita itu adalah dalam bentuk musibah, bagaimana cara kita menyikapinya? Bersyukur, Pak. Yang pertama dengan kita Bersyukur. tetap bersyukur kepada Allah, dan yang kedua adalah dengan Berdoa. bersabar dan berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik musibah yang kita terima itu masih banyak hal-hal baik yang kita terima. Mungkin dari satu musibah yang kita dapatkan ada ribuan kebaikan yang telah kita terima di saat itu juga. Nah, jadi untuk dalam pemahaman kita dalam memahami qada dan qadar ini diminta kepada kita seluruhnya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita berdiskusi membicarakan tentang qada dan qadar, mulai dari pengertian sampai nanti dalil dan hikmah dari qada dan qadar. Nah, kemudian berikutnya yaitu dipersilakan kepada kelompok tadi yang telah berdiskusi untuk salah satu perwakilan kelompoknya menjelaskan kembali hasil dari diskusi, mulai dari pengertian apa itu qada dan qadar, kemudian apa dalil-dalil qada dan qadar, kemudian apa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama dipersilakan terlebih dahulu perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan apa itu pengertian qada dan qadar. Ya, dipersilakan maju ke depan. Satu untuk maju ke depan. Perwakilan. Jadi qada adalah ketetapan Allah yang telah terlaksanakan atau sudah terjadi. Kalau qadar adalah ketetapan Allah yang telah direncanakan sejak awal. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Selanjutnya itu perwakilan dari kelompok 2
mempelajari tentang dalil-dalil qada dan qadar. Pada perwakilan kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Nah, dipersilakan pada perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Jadi dalil qada qadar adalah surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, selanjutnya itu perwakilan kelompok 3 menyampaikan tentang hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Kepada perwakilan kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah meningkatkan tawakal dan ketasahan, mengurangi stres dan kecemasan akan masa depan, meningkatkan rasa yakin kepada Allah akan rencana terbaik, dan menumbuhkan ketabahan dan kesabaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itulah materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pengertian dalil dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Di hikmah beriman kepada qada dan qadar itu adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri serta mengurangi kecemasan kita dalam menghadapi masa depan, karena kita yakin bahwa seluruh yang akan kita dapatkan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk pertemuan kali ini seluruhnya bisa dipahami? Bisa. Jadi, terakhir yaitu sebelum kita tutup, diharapkan kita seluruhnya untuk mengerjakan tugas untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya yaitu membuat artikel tentang bagaimana qada dan qadar, bagaimana kaitan dan hubungan qada dan qadar itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hubungan ikhtiar atau usaha dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan kali ini cukup sedemikian. Jika ada nanti yang masih kurang paham, silakan ditanyakan di luar jam pelajaran. Akhir kata, pertemuan kali ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.